Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya. Mari bersama kita akan memulaikan ibadah doa malam. Saat ini kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan yang senantiasa setia menyertai kehidupan kita. Sama-sama kita mau satukan hati, kita berdoa. Kami datang dan bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kasih setia-Mu dan cinta-Mu yang selalu terus boleh kami nikmati di sepanjang umur hidup kami. Dan di kesempatan yang indah sore malam hari ini dari tempat kami masing-masing, kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu ya Yesus, menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami, lewat sembah kami. Kau tahu setiap hati dan kerinduan kami Tuhan, untuk boleh datang di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik.
lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu dalam hidup kami, dan kami mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi Allahku yang ajaib, hanya bagi Yesusku yang kudus. Engkau mulia, kami sembah Engkau, Tuhan. Ya Rala barala barala masih, ya Rala barala batakana, ya Rala masih, ya Rala barala barala barala. Kami datang menyembah-Mu, Tuhan. Kami datang memuji-Mu selamanya. Engkau baik. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Tak
Tak henti-hentinya hati kami mau tetap terus mengucap syukur dan mengucap syukur ya Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu dalam hidup kami. Bahkan dalam situasi apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya kasih setia-Mu yang senantiasa terus mengikuti kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Dan sore hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu, kami rindu lebih lagi menikmati hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, lebih lagi kita mau datang sembah Dia Yesus. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang layak kita tinggikan dan kita sembah. Kiara labas, kiara labara 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 labas, kiara labara 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 labara. Kiara labara lamas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara. Kami sembah Kau Allah yang kudus, Allah yang mulia dan ajaib selamanya. Ya kami menyembah-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Kiara labara labara labase, kiara labara labatakana, kiara labara labas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara labara. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala yang terbaik. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Engkau berikan bagi kami. Kami mau tetap terus menanti janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin terjadi dalam kehidupan kami. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi. Ya, salam Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan. Kita fellowship kembali, berjumpa kembali dengan Tuhan di dalam acara doa malam hari ini. Kenapa kita perlu doa malam? Sebab jauh sebelum istirahat, kita mau berjumpa dengan Tuhan di malam hari ini.
Sebab pagi adalah harinya Tuhan, siang harinya Tuhan, sore harinya Tuhan, malam pun harinya Tuhan. Itulah sebabnya dulu ada lagu yang sering kita nyanyikan, hari ini harinya Tuhan. Dan tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam doa malam hari ini adalah new power, kekuatan baru. Kita di tengah-tengah pandemi mengalami kesulitan-kesulitan yang tak terbayangkan. Para pengusaha menghadapi tantangan-tantangan dan dampak yang serius di dalam hidup dan usahanya. Dan itu berdampak untuk keluarganya, berdampak juga untuk kaum keluarganya. Oleh karena itu di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, kita butuh satu kekuatan. Kita butuh kekuatan baru. Dan puji Tuhannya adalah Tuhan Allah kita yang kita layani selama ini menyediakan kekuatan baru. Yesaya pasal 40 ayat 31 mengajarkan kepada kita tentang Allah kita yang menyediakan kekuatan baru. Dikatakan demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi ayat ini mengajarkan kepada kita, Yesaya ingin mengajarkan kepada bangsanya, mengajarkan kepada kita generasi ini, bahwa di dalam Tuhan selalu ada kekuatan baru. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, yang berat kita hadapi, kita butuh kekuatan baru, dan Tuhan Allah kita menyediakan semuanya itu. Itu sebabnya mari kita belajar dari pengalaman Elia. Elia adalah hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa, menghadapi tantangan-tantangan yang maha berat, cakap bersama dengan Tuhan. Tapi suatu kali, dia menjadi lemah. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian dia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Orang kalau sedang kelelahan, orang sedang stres, orang sedang menghadapi pergumulan yang berat, kadang-kadang iblis menyusupkan di dalam benaknya untuk mati saja, sebab hidupnya tidak berguna dan seterusnya. Hal yang sama itu dialami oleh Nabi Elia. Itu sebabnya dia membutuhkan kekuatan baru. Tanpa kekuatan baru, Elia mau bunuh diri hari itu hanya karena menghadapi ancaman dari Isabel. Dia butuh kekuatan baru. Kabar baiknya adalah Tuhan menyediakan kekuatan baru untuk dia, sehingga dia bisa mengadakan perjalanan yang jauh dan melanjutkan seluruh aktivitas pelayanannya sebagai abdi Tuhan. Masyarakat perjanjian baru di kala itu juga pernah menghadapi keadaan yang membuat mereka letih. Keadaan yang begitu melelahkan sehingga ini disebut sebagai beban berat dalam hidupnya. Makanya di zaman itu Tuhan Yesus mengajarkan begini, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Janjinya adalah, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi ternyata persoalan, tantangan, kesulitan itu dialami sepanjang zaman. Kita hidup di dalam bidang apa saja, tidak bisa luput dari itu. Para pengusaha menghadapi tantangan, para hamba Tuhan juga menghadapi tantangan. Orang kaya menghadapi tantangan, orang miskin juga menghadapi tantangan, orang gila juga menghadapi tantangan. Semua orang hidup itu memiliki tantangan, dan saat tantangan itu begitu berat melebihi kekuatan, kita menjadi letih, kita menjadi lesu, dan saat itulah kita membutuhkan kekuatan baru. Inilah yang diketengahkan oleh Yesaya supaya bangsa Israel yang sudah mengalami lelah oleh karena pembuangan selama 70 tahun. Beberapa orang tidak lagi melihat pengharapan. Beberapa orang mulai pesimis. Tidak ada sesuatu lagi yang bisa diandalkan. Rasa-rasanya pertolongan Tuhan tidak pernah kunjung padam. Lalu Yesaya berkata, ya tunggulah waktunya yang tepat. Jangan buru-buru tetapi juga jangan pesimis.
Yesaya mengatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Bahkan kekuatan baru itu diumpamakannya itu seperti Raja Wali. Nah, ibu bapak kita orang Indonesia sudah terbiasa dengan burung yang kecil yang tidak memiliki kekuatan sekelas Raja Wali, yang kita sering sebut adalah burung emprit. Ya, ibu bapak bisa bayangkan bahwa burung emprit ini kalau kena badai, itu bisa tunggang langgang. Tetapi Raja Wali justru di tengah-tengah badai, dia tinggal mengepakkan sayapnya saja, dia membentangkan sayapnya, maka badai itu membawa dia ke arah yang jauh lebih cepat. Jadi, orang-orang percaya harus bisa memanage bahwa tantangan, persoalan, pergumulan, angin ribut, badai, itu justru alat mempercepat sampai tujuan tanpa mengeluarkan tenaga lebih besar. Inilah yang Tuhan mau ajarkan kepada kita bangsa pilihannya, yang mau Tuhan ajarkan kepada orang-orang percaya. Asalkan kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita bisa memperoleh kekuatan baru seperti seumpama Raja Wali. Sehingga bisa memanfaatkan kesulitan, tantangan tersebut menjadi kekuatan baru. Kenapa Tuhan menggunakan istilah Raja Wali di dalam mewahyukan kebenaran ini? Sebab salah satu keunggulan dari burung rawajalia adalah memiliki kesanggupan melihat mangsa dari kejauhan. Menurut para peneliti, seekor burung Raja Wali itu bisa melihat mangsa dari kejauhan beberapa kilo, dia bisa lihat. Yang mata kita sendiri tidak bisa melihat. Jadi burung Raja Wali kalau sedang bertengger, dia bisa melihat seekor kelinci jarak 2 kilo. Yang oleh mata kita sendiri manusia tidak bisa melihatnya, tapi Raja Wali bisa melihat. Makanya Tuhan tidak menggunakan istilah burung emprit kepada kita, tetapi Raja Wali. Harusnya mata kita setajam Raja Wali untuk bisa melihat peluang-peluang ke depan yang tidak dilihat burung lain, tapi Raja Wali melihatnya. Yang kedua, burung Raja Wali memiliki kesanggupan menerima badai sebagai fasilitas terbang. Semakin besar badai, semakin menguntungkan Raja Wali. Dia tinggal membuka sayapnya saja, dia akan bisa terbang sampai tujuan tanpa mengeluarkan tenaga. Makanya Tuhan menggunakan istilah ini untuk menguatkan iman jemaat, menguatkan iman orang-orang percaya. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, maka kekuatan seperti ini akan kita alami dan kita tidak menjadi lelah. Karena biasanya kalau Raja Wali tanpa ada badai, dia masih mengepakkan sayapnya. Wah, itu butuh tenaga, butuh kekuatan. Tapi waktu ada badai, tinggal buka sayapnya, ya dia akan terbang. Pertanyaan yang mendasar adalah, apa yang dimaksud menanti-nantikan Tuhan? Karena jangan sampai yang disebut, kalau tidak ngerti yang sesungguh-sungguhnya, nanti, wah mari kita menanti-nanti Tuhan, lalu mengkongko-kongko di rumah, nongkrong-nongkrong di rumah, nunggu Tuhan teko gitu. Nah. Yang dimaksudkan adalah menanti waktu Tuhan dan mempercayai janji-janjinya. Sekali lagi, yang disebutkan menanti-nantikan Tuhan adalah menanti waktu Tuhan, kairos Tuhan, tepat, tidak lebih cepat dan tidak terlambat, itu waktu Tuhan. Coba perhatikan apa yang diungkapkan dalam pasal 40 ayat yang kedua. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya. Yesaya mendapatkan wahyu dari Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, kepada penduduk Yerusalem. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Yesaya mengetengahkan kepada masyarakat Yerusalem bahwa penghambaan kita selama 70 tahun segera berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni. Dosa-dosa kita yang dulu menyebabkan kita masuk ke pembuangan sudah diampuni sebab kita sudah menjalaninya dengan tekun selama 70 tahun. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi kita harus mempercayai bahwa sebentar lagi Tuhan berjanji akan membebaskan kita, walaupun memang belum. Tetapi Tuhan berkata bahwa segera ini akan terjadi. Jadi yang disebut dengan menanti-nantikan Tuhan adalah menanti waktu Tuhan,
sambil mempercayai janjinya. Ya. Kalau ada orang berjanji sama kita dan kita sangat mengerti orang itu, kita percaya. Tapi kalau orang baru bertemu dengan kita tidak tahu siapa dia juga tidak tahu kita, dia berjanji sesuatu, kita sulit untuk mempercayainya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, tidak ada pilihan lain, kita masih percaya. Sebab sudah teruji dari generasi ke generasi, janji-janji Tuhan itu tergenapi. Makanya dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, kalau kamu setia dalam pembuangan 70 tahun, maka setelah itu akan dibebaskan. Dan dalam pembebasan akan hal-hal baru, hal luar biasa yang akan dialami bangsa Israel. Mereka harus percaya ini, sebab Allah selalu menepati janji-janjinya. Dalam surat Petrus juga ditengahkan bahwa Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi karena kita ini sama-sama memiliki Allah yang tidak pernah lalai janji-janjinya, pilihan yang terbaik adalah percaya. Kalau Tuhan berjanji akan memberi kita kekuatan baru di tengah-tengah keadaan sulit ini, percaya saja kekuatan baru itu diperoleh. Kalau kita tidak mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan bisa menyediakan kekuatan baru, kita bisa lengah dan kita bisa tergiur dengan tawaran-tawaran dukun. Ya, beberapa orang terakhir ini memberitahu kepada saya, Pak, Bapak tahu enggak? Ya, tahu kenapa? Orang ini Pak, kemarin baru saja pergi mengadakan ziarah ke kubur sini, ziarah ke kubur ini, ziarah ke kubur ini. Loh, kenapa mesti ziarah? Ya, ujung-ujungnya adalah mau memperoleh hidayah, mau memperoleh kesempatan, mau memperoleh terobosan-terobosan dalam bisnis. Saking orang ini tidak lagi mempercayai Tuhan yang bisa memberi kekuatan baru, dia mencoba dengan caranya, pergi ke kuburan ini, pergi ke kuburan ini, seolah-olah almarhum yang dulu zaman hidupnya sukses itu bisa memberi jalan kepada dia. Tapi karena sudah jadi almarhum, rasanya tidak mungkin sama sekali. Mari kita belajar dari pengalaman Yusuf. Yusuf pernah mendapatkan mimpi dari Tuhan. Saya terjemahkan mimpi sama dengan janji. Bahwa suatu kali Yusuf akan menjadi seorang pembesar. Itu diterima Yusuf pada waktu usia 17 tahun. Fakta di depan mata adalah tidak lama setelah dia menerima janji Tuhan itu, dia terlempar dari kaum keluarganya di Mesir dan menjadi seorang budak. Sejak usia 17 sampai usia 28 tahun dia menjadi budak. Di usia 28 tahun sampai 30, dia terperosok yang lebih dalam lagi, bukan sekedar budak, tetapi menjadi narapidana. Bagi orang lain, Yusuf itu terperosok, tapi bagi Tuhan, itu semakin mendekat kepada janjinya. Sebab di penjara inilah, Yusuf akhirnya ketemu dengan juru roti dan juga juru minum, yang akhirnya menghantar dia bertemu dengan seorang raja yang akhirnya mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dibanding seluruh penderitaannya, sebenarnya berkat yang Yusuf terima itu jauh luar biasa. Oke, anggap saja penderitaan Yusuf itu kurang lebih 13 tahun, dia menjadi budak dan narapidana. Tetapi Yusuf menjadi penguasa di Mesir itu sampai akhir hayatnya. Yusuf meninggal itu umur 110 tahun, jadi kurang lebih Yusuf itu menjadi penguasa sekitar 80 tahun. Hidup di tengah-tengah keluarganya sampai 17 sampai 30 berada di rumah Potifar dan di penjara. Tetapi sejak umur 30 sampai 110 dia berada di istana. Jika dihitung angka 13 ini kira-kira gimana? Apakah pendek atau panjang? Memang 13 tahun menderita itu panjang, betul. Tetapi dibanding usianya sampai 110 tahun, 13 tahun menderita itu terlalu pendek dibanding
80 tahun menjadi penguasa di Mesir. Ya. Artinya apa yang kita bisa pelajari dari Yusuf? Semua janji Tuhan itu tergenapi. Ya, oleh karena itu hari ini jangan ada yang putus asa, lihatlah ke depan masih ada pengharapan. Mari belajar seperti seekor burung Raja Wali. Badai yang oleh burung lain dianggap tantangan, bagi burung Raja Wali alat bantu untuk terbang gratis. Tantangan-tantangan yang besar mungkin bagi binatang-binatang lain itu sesuatu yang jalan buntu. Tapi bagi Raja Wali itu justru peluang baru di dalam hidupnya. Jadi mari urapi mata kita seperti mata Raja Wali, agar supaya kita bisa melihat jauh ke depan apa rancangan Tuhan di balik semuanya ini. Jangan sekedar melihat persoalan kita di depan mata, jangan, tapi lihat sesuatu di baliknya. Ya. Mari melakukan tindakan iman sekarang. Sebelum saya akan sampaikan bagian yang kedua, sekarang angkat tangan kita di hadapan Tuhan, lalu tumpangkan tangan kita di mata kita sebagai sebuah tindakan profetik. Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu malam hari ini, kami sama-sama meletakkan tangan kami di atas mata kami, agar kami menerima sebuah pengurapan baru dari Tuhan. Seperti Tuhan memberikan kapasitas mata Raja Wali untuk melihat kejauhan, demikian juga kiranya anak-anak Tuhan ini bisa memberi pengurapan khusus dari Tuhan untuk melihat kejauhan, melihat peluang-peluang yang ada di depan, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah dampak yang ditimbulkan karena virus corona, tapi kami bisa melihat ke depan, melihat peluang yang ada, melihat cara berpikir Tuhan ke depan di dalam nama Yesus. Kami tidak lagi fokus hanya di depan mata, tetapi kami mau juga melihat di bagian depan rancangan Tuhan di baliknya. Diberkatilah penglihatan-Mu secara spiritual, supaya engkau bisa melihat sesuatu jauh ke depan, seperti Tuhan melihatnya. Dalam nama Yesus, diberkatilah penglihatan rohani-Mu. Haleluya. Amin. Bagian kedua, kita mau belajar. Apa yang dimaksudkan menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan bukan berarti duduk-duduk manis, tengok-tengok kalau bahasa Jawanya. Duduk manis, ya kalau perlu ada yang sambil ngerokok, bukan begitu. Yang kedua yang dimaksudkan adalah menanti waktu Tuhan dan berjaga-jaga saat kehadirannya. Di dalam ayat 10 dikatakan, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Karena saking lamanya menderita, kurang lebih 70 tahun menderita, jadi bangsa Israel sudah begitu familiar dengan penderitaan. Saking familiar penderitaan, saking lamanya mereka tidak berjumpa dengan Tuhan, sampai-sampai Tuhan hadir, Tuhan ada di depannya pun mereka tidak sadar. Mungkin ini mirip dengan beberapa hal yang terjadi, misalnya seekor gajah. Dia tidak bisa berlari seperti gajah-gajah yang lain. Kenapa begitu? Sebab ternyata seekor gajah ini di waktu kecilnya itu dirantai supaya tidak bisa lari. Terus sampai dewasa dia tidak dilepas rantainya, suatu kali dilepas, tetapi karena sudah puluhan tahun dia tidak terbiasa lari karena dibatasi rantai yang mengikat kakinya, maka dia tidak berlari kemana-mana. Bangsa Israel kondisinya separah ini. Karena mereka sudah tidak terbiasa berjumpa dengan Tuhan, tidak biasa melihat mukjizat dari Tuhan, mereka sudah tidak lagi bisa mempercayai bahwa Tuhan itu bisa membebaskan mereka. Sehingga waktu Tuhan hadir sekalipun, mereka tidak tidak nyangka kalau Tuhan itu hadir. Perhatikanlah apa yang ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu. Manusia itu dari awal itu didesain sama Tuhan, itu bisa memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan.
yang memiliki kepekaan dengan Tuhan. Tuhan hadir, manusia bisa peka. Itu Tuhan hadir. Ini mirip-mirip dengan seorang wanita atau seorang ibu. Karena begitu karib pergaulannya dengan anaknya yang dia besarkan sejak dari kecil. Sekalipun seorang ibu berbaring di tempat tidur, waktu anaknya berteriak, "Ma!" Oh, itu anak saya. Sekalipun anaknya itu tidak berteriak, dia hanya masuk ke dalam rumah, cara buka pintu saja, mamanya itu sudah tahu, itu anak saya pulang. Kadang-kadang anak itu tidak buka pintu yang sampai kedengaran, tidak teriak-teriak, kadang-kadang hanya lempar tasnya saja. Cara ngelempar tas itu saja, ibunya tahu, itu anak saya sudah pulang sekolah. Kenapa? Karena karibnya hubungan dibangun telah puluhan tahun antara anak dan ibu ini, sehingga sekalipun berbaring di kamar, tidak lihat dengan mata kepala, dia tahu siapa yang datang. Nah, harusnya hubungan kita dengan Tuhan itu seperti itu, harusnya. Seperti seorang ibu yang sekalipun berbaring di tempat tidur, tanpa melihat siapa yang ada datang di depan rumah, dia bisa mengenali. Cara naruh tas anaknya, dia mengenali. Cara anaknya jalan, dia mengenali. Apalagi suaranya, dia sangat mengenali. Jadi hari-hari ini, mari kita pertajam telinga kita. Kita seperti tadi kita dapat peroleh pengurapan dari Tuhan supaya mata kita melihat sesuatu yang lebih tajam. Kita perlu pengurapi telinga kita supaya kita bisa mendengar suara Tuhan yang lebih tajam lagi. Di tengah-tengah keadaan sulit ini, kita perlu terobosan, dan terobosan itu Tuhan tahu. Kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, makanya dalam Yeremia mengatakan bahwa aku mengerti rancangan masa depan yang penuh harapan. Tuhan tahu, kita nggak tahu ya. Tuhan tahu. Makanya kita perlu bergaul dengan Dia, cari tahu dari Dia, supaya kita mendapatkan semuanya. Perhatikanlah pengalaman antara Elia dengan Elisa. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Salah satu berkat yang akan dialami oleh Elisa, sebuah pengurapan double dari Elia adalah jika dia bisa memiliki kepekaan terhadap rancangan Tuhan, suara Tuhan, tangan Tuhan, perbuatan Tuhan saat Elia diangkat. Ya, oleh karena itu dari awal tadi saya katakan bahwa salah satu yang dimaksudkan menanti Tuhan adalah menanti waktu Tuhan dan berjaga-jaga saat kedatangannya. Kita harus menambah kepekaan kita dengan suara Tuhan waktu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bagaimanakah Dia akan menolong usaha kita, dengan cara apakah Dia ingin memulihkan usaha kita. Kita perlu dengar itu dari Tuhan. Jangan dengar dari dukun, jangan dengar dari para pengamat, para politisi, para pengamat ekonomi. Bukan, kita perlu dengar langsung dari Tuhan. Yang membuat Mesir waktu itu aman secara ekonomi dan lolos dari krisis kelaparan, itu karena ada Yusuf yang mendengar suara Tuhan. Saya bukan berarti tidak menganggap tidak penting ilmu, penting. Tetapi Tuhan adalah sumber segala ilmu pengetahuan. Jadi kalau tidak memungkinkan kita mendapat dari dunia yang nilainya jauh lebih di bawah, dapatlah langsung dari Tuhan. Ya, bukan berarti pendidikan gak penting, semuanya penting. Tetapi di atas segala-galanya, Tuhan ada. Itu sebabnya perlu kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, membaca tuntunan dan langkah Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Makanya Yesaya memberikan sesuatu yang baru kepada kita, yaitu kekuatan baru. Bagi siapa? Bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bagi orang yang menanti Tuhan dan mempercayai janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, percaya akan terjadi. Melepaskan dari perbudakan di Babel, pasti terjadi. Hari-hari ini Pak, saya ini
Saya ini kan tidak tahu janji Tuhan itu apa saja. Ada di firman-Nya. Ada di firman-Nya. Bacalah firman Tuhan. Dalam kondisi seperti ini kita punya waktu baca firman Tuhan. Bahkan kadang-kadang beberapa orang yang sedang stres, sedang tidak menemukan solusi apapun dalam hidupnya, bacalah firman Tuhan. Berapa lama Pak? Sampai kesel. Sampai kesel baca, selesai berhenti berdoa. Ya, pasti nanti di situ kita akan dapat berkat khusus. Yang kedua, yang dimasukkan menanti Tuhan adalah menanti Tuhan dan berjaga-jaga saat kehadirannya. Tuhan pasti hadir menolong kita dan memberi kekuatan kepada kita. Tetapi waktu dia hadir, kita justru tidak hadir, kita tidak dapat apa-apa. Makanya waspadai waktu dia hadir. Memang dia hadir di mana saja Pak. Alkitab mengajarkan, kalau 2 atau 3 orang bersekutu dalam namaku, dia hadir. Makanya doa malam seperti ini, satu keluarga ikut secara online di rumah misalnya, atau dengan cara-cara lain kau berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Tuhan hadir di atas pujian umatnya. Saat kita memuji-muji Tuhan, di situ Tuhan hadir. Saat kita ibadah di gereja, Tuhan hadir. Ya, saat kita melakukan pelayanan, Tuhan hadir dan bahkan mengurapinya. Jadi dia selalu hadir bersama kita, makanya kita perlu terus berjaga-jaga. Ya, inilah yang saya mau sampaikan kepada Ibu Bapak malam hari ini, supaya masing-masing kita mengerti bahwa Tuhan kita luar biasa dan sanggup memberikan kekuatan baru. Jangan ada yang putus asa, jangan ada yang stres, jangan ada yang mau bunuh diri seperti Elia tadi. Tapi pandang ke depan, selalu ada pengharapan. Ya, makanya tema yang ada di depan kita ini adalah New Hope, selalu ada pengharapan baru. Tidak boleh putus asa. Bahkan kalau ada istilah di pinggir jalan, dilarang parkir. Saya mau sampaikan bahwa hari ini, bahwa di tengah-tengah pandemi ini, dilarang hilang pengharapan. Pengharapan baru masih ada, kekuatan baru masih ada. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mengajarkan kami sesuatu yang baru. Bahkan firman-Mu mengajarkan kami bahwa Tuhan Allah bisa memberikan kekuatan baru kepada kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami putus asa, tidak ada alasan bagi kami hilang pengharapan. Selalu ada pengharapan, selalu ada kekuatan baru. Seperti yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang bergantung dan percaya kepadamu, dapat kekuatan baru. Makanya kami harus belajar menanti Tuhan dan sambil mempercayai janji-janji Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak peka dengan suara-Mu. Ampuni kami. Dan kami mau belajar menanti-nanti Tuhan dan berjaga-jaga manakala Tuhan hadir. Tuhan beri kepekaan. Mari angkat tangan kita dan taruh di telinga kita. Taruh di telinga sebagai tindakan profetik. Tuhan, kami meletakkan tangan kami di telinga kami sebagai simbol tindakan profetik kami supaya kami beroleh kepekaan, ketajaman mendengar suara Tuhan, mendengar kehadiran Tuhan, mendengar pimpinan Tuhan. Seperti Tuhan mengurapi mata kami secara rohaniah untuk melihat peluang ke depan. Nah, demikian juga kami minta pengurapan baru supaya telinga rohani kami beroleh pengurapan mendengar suara Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan, sehingga kami melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, turunkan kembali tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini umat-Mu akan memandang, melihat besok dengan mata Raja Wali dan sayap Raja Wali kokoh perkasa menghadapi segala tantangan tanpa cemas, tanpa takut. Bahkan memanfaatkan badai untuk tujuan terbangnya, memanfaatkan kesulitan ini demi mendekat sama Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang telah memberi kekuatan baru kepada kami. Sebab semua umat Tuhan yang letih, lesu dan beban berat diundang di hadapan Tuhan dan siap menerima kekuatan baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Dan kami bersyukur untuk semuanya. Semua ibu bapak yang menerima kekuatan baru dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Semuanya diberkati dan semuanya beroleh kekuatan baru. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami. Sampai telah sampaikan hamba-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi kami Tuhan. Untuk kami terus Tuhan memandang Kau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mempunyai Tuhan kekuatan yang baru di saat kami menanti-nantikan Engkau. Di saat kami mencari Engkau Tuhan, kami mencari wajah-Mu, kami percaya Tuhan. Dan kami bersedia senantiasa Tuhan untuk berjaga-jaga dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau akan Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Apapun tantangan di depan kami Tuhan tidak akan buat kami gentar ataupun takut. Karena kami percaya Kau adalah Tuhan yang dahsyat, yang sanggup mengatasi segala macam masalah. Asal kami Tuhan bersandar kepada Engkau sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Kau rapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kau berkati Tuhan seluruh keluarga dan pelayannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Juga Kau berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada. Kami percaya Tuhan, Kau terus Tuhan melindungi Tuhan, magari semua jemaat-Mu Tuhan. Supaya mereka tetap Tuhan tinggal juga dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau bukakan jalan keluar bagi setiap permasalahan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati keluarga mereka, Kau berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, pendidikan mereka. Apapun akan hamba, semua jemaat-Mu berhasil untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Mas kekasih, kita mengangkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kidara pada rama sikap pada rama ya ramata. Kidara rama sikap pada rama ya rama sikap pada rama. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu di mana kami berada. Kami percaya Tuhan, terimalah berkat dari nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Siapapun yang percaya, mari kita berkata bersama-sama. Amin.